Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan rangkuman ataupun kesimpulan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Menpan RB melalui kanal YouTube-nya terkait pengadaan CASN tahun 2021, terutama untuk seleksi P3K guru. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman beberapa kesimpulan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB terkait pengadaan seleksi P3K guru tahun 2021. Kita lihat yang pertama, nilai passing grade tahap 1 dapat digunakan pada tes tahap 2 dan tahap 3 asalkan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Nah, jadi buat teman-teman yang memenuhi nilai ambang batas namun gagal lolos seleksi P3K karena kalah saing, maka passing grade yang sudah didapat tersebut ini bisa digunakan di tahap 2 dan di tahap 3 teman-teman. Jadi nanti akan dipilih mana passing grade yang terbaik, dialah yang akan digunakan. Jadi seperti itu. Misal teman-teman di tahap pertama mengikuti seleksi P3K dan ternyata teman-teman lolos passing grade. Kemudian setelah perankingan ternyata teman-teman ini kalah saing ataupun kalah nilai dari pelamar. Nah, otomatis teman-teman kan tidak lolos di tahap pertama namun lolos passing grade. Nah, passing grade tersebut nanti bisa digunakan di tahap kedua teman-teman. Nanti teman-teman bisa memilih kembali mengikuti ujian seleksi P3K tahap kedua dan hasilnya nanti akan dipilih mana passing grade yang terbaik. Jadi seperti itu. Jadi dipilih nilai passing grade yang terbaik. Begitu juga untuk seleksi P3K di tahap yang ketiga. Jadi nanti akan dipilih teman-teman antara passing grade tahap pertama, kedua, dan ketiga. Yang terbaik dialah yang akan digunakan. Jadi seperti itu. Asalkan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya ini sama. Misal pada seleksi kompetensi tahap pertama, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru IPS pada sekolah menengah pertama atau SMP dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi ataupun kalah saing. Kemudian pada seleksi kompetensi yang kedua ataupun tahap kedua, pelamar tersebut memilih kembali teman-teman dan memilih formasi atau jabatan guru kelas pada sekolah dasar atau SD. Nilai seleksi kompetensi 1 ini tidak dapat digunakan teman-teman karena peserta tersebut mendaftar di jabatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, semua peserta harus membuat akun di awal. Nah, jadi semua peserta yang berhak mengikuti seleksi P3K seperti guru honorer THK 2, guru honorer negeri, guru honorer swasta, dan juga lulusan PPG, ini semuanya harus membuat akun di awal teman-teman, walaupun jadwal ujiannya berbeda. Kita tahu sendiri teman-teman, untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer THK 2 dan juga guru honorer negeri. Kemudian di ujian seleksi P3K tahap kedua ini diikuti oleh guru honorer yang tidak lulus di seleksi P3K tahap pertama dan ditambah oleh guru swasta dan juga lulusan PPG. Begitu juga untuk seleksi P3K tahap ketiga teman-teman dapat diikuti oleh semua guru honorer yang tidak lolos di seleksi P3K tahap kedua. Jadi seperti itu. Jadi walaupun jadwalnya berbeda namun membuat akun ini bersamaan teman-teman, yaitu di awal pendaftaran. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, setelah ujian seleksi ketiga masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, maka dapat diisi oleh pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak lolos di seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan ketiga namun lolos passing grade, ini masih memiliki kesempatan untuk lolos melalui optimalisasi pengisian formasi kosong ini teman-teman, yang mana nanti pelamar yang tidak lolos ini nanti akan di-ranking kembali dan yang memenuhi nilai ambang batas dan juga yang berperingkat terbaik dialah yang berhak mengisi formasi kosong tersebut dan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan, dan instansi yang dilamar. Jadi seperti itu untuk ketentuan dari optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Kemudian yang nomor 4, jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang A, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, jadi jika memiliki skor akhir yang sama, ini yang pertama ini ditentukan oleh nilai kompetensi teknisnya teman-teman. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi dialah yang berhak lolos. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, jadi jika nilai kompetensi teknisnya ini juga masih sama, maka dilanjutkan dengan nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian yang C,
Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, jadi jika masih sama juga maka akan ditentukan dengan nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian yang D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Nah, jadi jika ketiga poin tersebut ini masih sama, maka yang terakhir ini didasarkan pada usia yang paling tinggi, dialah yang berhak lolos. Jadi seperti itu. Nah, ini dia teman-teman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Kita langsung ke poin pentingnya saja teman-teman. Kemudian kita lihat di sini adalah bab kedua teman-teman, yaitu persyaratan pelamar. Pasal 4 kita lihat yang ayat 1, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 terdiri atas yang pertama yaitu THK2. Kemudian yang B, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Kemudian yang C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan yang D ini adalah lulusan PPG. Nah, jadi inilah teman-teman 4 kategori yang bisa mendaftar seleksi P3K guru tahun 2021. Kemudian kita lihat yang ayat 2, pelamar sebagaimana pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan umum. Nah, jadi ini adalah persyaratan umum, salah satunya yaitu usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi yaitu 59 tahun pada saat pendaftaran. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian di sini ada bagian ke-6 teman-teman, yaitu pelamaran. Kita lihat di sini ayat ke-1, pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Kemudian kita lihat ayat yang kedua, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi untuk pembuatan akun ini hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali teman-teman, yaitu di awal pembukaan seleksi P3K guru ini. Jadi walaupun tesnya 3 kali tapi pembuatan akun ini hanya 1 kali teman-teman, yaitu di awal pada saat pembukaan seleksi P3K guru ini. Kemudian kita lihat ayat ketiga, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau P3K. Nah, jadi nanti pelamar ini memilih teman-teman apakah akan memilih seleksi PNS ataupun seleksi P3K. Jadi tidak boleh memilih keduanya, jadi harus memilih salah satu. Jadi pertimbangkan baik-baik pada tahun anggaran yang sama. Nah, jadi pada tahun 2021 ini teman-teman harus memilih salah satu antara PNS atau P3K. Kemudian kita lihat ayat keempat, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu kebutuhan jabatan. Nah, jadi pelamar ini hanya dapat memilih satu instansi dan satu kebutuhan jabatan. Misal, teman-teman melamar di instansi Kabupaten Bondowoso dengan jabatan guru kelas SD misalkan. Nah, jadi teman-teman tidak boleh melamar di jabatan lain ataupun di instansi lain. Jadi teman-teman harus melamar di satu instansi dan satu kebutuhan jabatan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ayat 5, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diketahui melamar yang A, lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.